Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan sedikit menjelaskan materi tentang Revolusi Penegakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu kedatangan sekutu dan nikah. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian sekutu menugaskan Jepang untuk mempertahankan keadaan seperti adanya status quo. Sampai pasukan sekutu datang ke Indonesia. Pasukan sekutu yang bertugas ke Indonesia adalah tentara kerajaan Inggris. Kedatangan pasukan sekutu di Indonesia ini pada mulanya disambut dengan sikap netral. Namun, setelah diketahui bahwa sekutu membawa nikah, sikap masyarakat berubah menjadi curiga. Karena nikah adalah pegawai sipil Hindia Belanda yang dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan sipil di Indonesia. Sejak nikah mempersenjatai kembali tentara KNIL yang baru dilepaskan dari tawanan Jepang, situasi menjadi semakin buruk. Dengan situasi tersebut, Panglima Afnain menyatakan pengakuan secara de facto atas Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945. Sejak pengakuan tersebut, pasukan Afnain diterima dengan tangan terbuka oleh pejabat-pejabat Republik Indonesia di daerah-daerah untuk membantu memperlancar tugas-tugas Afnain. Yang kedua yaitu pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini diawali dengan kedatangan sekutu di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Pemerintah Republik Indonesia mengizinkan pendaratan tentara sekutu tersebut karena sekutu tersebut datang dengan alasan hanya untuk melucuti tentara Jepang yang ada di Ambarawa dan Magelang. Mereka juga berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Ternyata tentara sekutu tersebut diboncengi oleh nikah. Insiden bersenjata mulai timbul di Magelang setelah tentara sekutu serta nikah membebaskan secara sepihak para interniran Belanda di Magelang dan Ambarawa. Insiden berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigjen Bethel di Magelang pada tanggal 2 November 1945 untuk mengadakan perundingan. Yang ketiga yaitu Bandung Lautan Api. Pada tanggal 17 Oktober 1945, tentara sekutu yang diboncengi nikah memasuki kota Bandung. Pada waktu itu, para pemuda dan pejuang kota Bandung sedang melaksanakan pemindahan kekuasaan dan melucuti senjata atau peralatan perang dari tentara Jepang. Tentara sekutu menuntut agar para pemuda dan pejuang menyerahkan senjata yang diperoleh dari Jepang. Namun, para pemuda dan pejuang tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Akibatnya, sering terjadi insiden antara pejuang Indonesia dan tentara sekutu. Para pemuda kita melakukan penyerobotan terhadap kendaraan-kendaraan Belanda yang berlindung di bawah sekutu. Oleh karena merasa tidak aman, pada tanggal 23 Maret 1946, pihak sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Isi ultimatum adalah agar TRI mengosongkan seluruh kota Bandung dan mundur ke luar kota dengan jarak 11 km. Untuk menghindari penderitaan rakyat dan kehancuran kota Bandung, pemerintah Republik Indonesia menyetujui untuk mengosongkan kota Bandung. Rakyat dan TKR segera melaksanakan perintah dari Panglima TRI dengan penuh semangat dan jiwa pengorbanan. Sebelum meninggalkan kota, tentara mulai membakar sendiri markas asrama dan bangunan yang ada di Bandung Selatan. Gerakan Bumi Hangus tersebut dengan cepat melahap kota Bandung. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 1946 dan dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah Bandung Selatan dibumi hanguskan, maka para rakyat mengungsi keluar kota sampai bulan April 1946. Masih sering terjadi kontak senjata. Para pemuda berhasil
menghancurkan gudang Mesiu dengan alat peledak di Dayeuhkolot, Bandung Selatan. Dalam peristiwa tersebut, gugur Muhammad Toha yang meninggal ketika meledakkan gudang Mesiu Nika. Peristiwa meninggalnya Muhammad Toha difilmkan dengan judul Toha Pahlawan Bandung Selatan. Peristiwa yang dikenal sebagai Bandung Lautan Api tersebut oleh seniman Ismail Marzuki diabadikan dengan suatu lagu perjuangan yang sangat terkenal, yaitu Halo Halo Bandung.